Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan etika profesi. Unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal, dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama. 1. Unsur-unsur komunikasi. Ada 8 unsur komunikasi menurut William J. Seller. Lingkungan komunikasi. 1. Fisik, tempat komunikasi berlangsung. 2. Sosial, psikologis, pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 3. Waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, menit, tahun. B. Encoding atau decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan encoding, sedangkan tindakan menerima pesan disebut decoding. C. Sumber penerima. Sumber atau penerima adalah suatu pesan yang tak terpisahkan, artinya setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikan sekaligus penerima atau komunikan. Sumber itu komunikator. D. Kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi adalah mengacu pada kemakmuran seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, mencakup pengetahuan tentang pesan, lingkungan, atau konteks. E. Umpan balik atau feedback. Tanggapan yang diberikan oleh seseorang komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator pemberi pesan dengan menyampaikan pesannya. Ringkasnya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. F. Gangguan. Gangguan dalam komunikan umumnya berupa informasi atau pesan. Distorsi pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksud oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap atau dipahami oleh penerima pesan. G. Saluran komunikasi, yaitu tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima. H. Pesan. Perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. 2. Tujuan komunikasi. Menurut Onong Ojana Effendi 2003-55 adalah sebagai berikut. A. Perubahan sikap. Sikap komunikasi dapat berubah setelah terjadinya proses komunikasi. B. Perubahan pendapat. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sedang berlangsung. C. Perubahan perilaku. Komunikasi dapat juga mengubah perilaku komunikan, misal dari semula bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap positif. D. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Tujuan komunikasi menurut Cagara Havie 2022 adalah sebagai berikut. A. Agar apa yang disampaikan dapat dimengerti. Seseorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan atau penerima dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pesan komunikator. B. Memahami seseorang.
Komunikator harus mengetahui aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan, jangan hanya berkomunikasi seturut kemauan sendiri. C. Agar gagasan dapat diterima oleh orang lain. Komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, bukan dengan memaksa kehendak. D. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu berarti mendorong seseorang melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.